Yo kawan-kawan, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang minigame The Story of Season A Wonderful Life. Tanpa berlama-lama, langsung saja, let's go! Minigame adalah suatu permainan kecil berupa tantangan yang diadakan oleh sebagian karakter yang ada di desa. Di tengah kesibukan kalian dalam mengurus peternakan, ada baiknya kalian meluangkan waktu untuk memainkan minigame ini. Minigame ini termasuk dalam koleksi buku di dalam rumah kalian. Selain itu, minigame ini juga akan memberikan kalian hadiah setelah memenangkan permainannya. Ya, meskipun hadiahnya tak begitu istimewa. Oke, ada 3 jenis minigame yang bisa kalian mainkan, yaitu Territory, Grave Cleaning, dan Order Up. Masing-masing dari minigame ini dapat di-trigger pada waktu dan kondisi tertentu kawan. Dari ketiga minigame ini ada 6 karakter yang terlibat. Sebenarnya hanya ada 5 sih, tapi saya sengaja menambahkan 1 orang lagi. Karakter-karakter tersebut yaitu 2 bersaudara Charlie dan Cole, Gary, Garrett, Hugh, dan Van. 1 orang lagi yang kutambahkan yaitu Low. Alasan mengapa si Low nanti kita bahas. Masing-masing karakter tersebut akan memberikan kalian hadiah yang berbeda di setiap gamenya. Dan kawan-kawan bisa mengecek hasil minigame kalian di buku koleksi di dalam rumah kalian. Oke, langsung saja kita bahas minigamenya. Game ini berbasis strategi. Yang terbanyak dialah pemenangnya. Simpelnya, semakin banyak segitiga yang kalian bentuk, semakin besar kesempatan kalian untuk menang. Minigame ini tersedia mulai tahun pertama dan seterusnya, pada musim bebas, cuaca bebas, dan pada jam-jam berikut ini. Pada minigame ini ada 2 karakter yang memainkannya kawan, yaitu Charlie dan Cole. Jika ingin melawan Charlie sudah bisa di tahun pertama, tapi untuk melawan Cole, kawan-kawan mesti berada di tahun ketiga atau chapter blessing. Perbedaan skill keduanya cukup jauh kawan. Cole lebih mudah dikalahkan ketimbang Charlie. Cole itu asal-asalan mainnya kawan. Gak punya strategi. Gak jelas bah petak mana yang ia ingin bentuk segitiga. Tapi kalau Charlie, wah dia lumayan jago kawan. Ia selalu membentuk segitiga yang berdempetan dan selalu mengcounter atau menggagalkan segitiga yang akan kalian bentuk. Nope. Tapi tenang, saya punya triknya. Gampang kok kawan. Satu lagi, jika melawan Charlie, kita selalu mendapatkan giliran kedua. Dan kalau melawan Cole, kita selalu mendapat giliran pertama. Oke, adapun triknya, pertama-tama save dulu game kalian buat antisipasi. Jika nantinya kalah, bisa di-load lagi. Next, triknya simple aja. Kalian hanya perlu mengincar setengah papan saja, atau lebih dikit juga boleh. Kira-kira polanya kayak gini kawan. Terserah sih, gini juga bisa, atau ini dan ini. Tergantung di mana lawan kalian mulai duluan. Contoh nih, si Charlie mulainya dari atas. Itu pertanda ia akan menguasai bagian atas. Jadi, saya putuskan untuk mengambil bagian bawah menggunakan pola tadi. Nah, jika menggunakan cara ini, kemungkinan menang kalian itu sangat besar kawan. Kalau melawan Kolbang, tanpa pola pun kawan-kawan pasti bisa membantainya. Oke, adapun hadiah yang akan kalian dapatkan yaitu batu ore.
Saya nggak tahu persis kawan, pada kemenangan berapa hadiahnya berubah. Yang jelas urutannya seperti ini. Pertama, kalian akan mendapatkan Moonlight Ore. Lalu sebuah record bernama 64 Memories. Ya, ini sudah kita bahas. Urutan selanjutnya Sugar Star Ore, next Hexagonal Ore, Mate Ore, dan terakhir Millennium Ore. Dan hasil terakhir yang kudapatkan, Charlie 100 kali 3 kemenangan dan Cole 100 kali kemenangan. Intinya kawan-kawan main aja dah, gak usah pikirkan hadiahnya, karena semua batu ore tersebut sangat mudah didapatkan di penambangan. Minigame satu ini agak unik kawan. Bagaimana tidak? Permainannya tentang membersihkan kuburan. Tapi saya sering menyebut game ini sebagai senam pagi. Minigame ini nggak kenal waktu kawan. Mau itu cerah, hujan, bersalju, tetap bisa dimainkan. Minigame ini tersedia mulai di tahun kedua dan seterusnya, pada musim bebas, cuaca bebas, dan hanya tersedia di pagi hari saja. Minigame ini melibatkan si kakek Gary, di mana ia menawari kalian untuk membersihkan batu nisan milik mendiang istrinya bernama Nina. Cara mainnya sangat simpel kawan. Kalian hanya perlu memastikan lingkaran kuning ini masuk di area tombol ini. Ya, sesimpel itu. Jika timingnya pas, maka bar ini akan bertambah. Dan semakin banyak bar yang terisi, semakin besar kemungkinan kalian akan mendapatkan hadiah. Nah, ketika game usai, ada dua kondisi nih. Jika arwah Nina muncul, maka itu artinya kalian berhasil menyelesaikan permainan dan sudah pasti kalian akan mendapatkan hadiah. Tapi jika arwah Nina tak muncul, itu berarti kalian gagal memainkan game ini dan jelas tak ada hadiah yang kalian dapatkan. Adapun hadiahnya berupa ikan yang jenis dan ukurannya itu random. Oh ya, setelah kalian memainkan game ini, batu nisan itu akan berkilau-kilau. Ya, ini sangat bagus untuk mengetahui apakah kita sudah senam pagi atau belum. Minigame ini sangat bagus untuk mengasah kecepatan dan refleks kita kawan. Minigame ini tentang melayani pelanggan. Minigame ini melibatkan 3 karakter, yaitu Garrett, Hugh, dan Van. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu Low. Kenapa? Karena tanpa Low, minigame ini nggak akan bisa di-trigger. Masing-masing dari ketiga karakter tersebut mempunyai kondisi tertentu agar bisa memainkan minigame Order Up dengan mereka. Adapun cara memainkan minigame ini sangat simpel, tapi membutuhkan kecepatan. Kalian hanya perlu menekan tombol yang muncul di sana secara berurutan. Semakin cepat kalian melakukannya, semakin banyak pula hidangan yang akan dimasak oleh karakter kalian. Sebenarnya ada trik untuk memainkan game ini, tapi ini akan sangat membosankan kawan. Triknya, kalian hanya tinggal pause saja gamenya, lalu hafallah tombol yang muncul di sana. Setelah dirasa sudah bisa, tinggal kalian play lagi gamenya. Dan itu sangat-sangat curang sekali. Jangan dah, gak usah kalian lakukan itu kawan. Jelek, buang-buang waktu aja. Oke, adapun cara men-trigger minigame ini, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Order Up milik Garrett. Minigame milik Garrett ini tersedia di tahun ketiga, Chapter Blessing, dan seterusnya. Hanya bisa di-trigger pada tanggal 3 dan 8 saja di setiap musim, pada jam 1 siang hingga 5 sore. Tapi, ini yang sulit kawan. Cuaca pada saat itu mesti hujan atau bersalju. Kenapa? Ya, agar Garrett nongkrong di desa alias nggak ke kota.
Dan satu lagi, Low mesti ada di dalam penginapan karena kita tahu jadwal Low ketika tanggal 3 dan 8 itu pada jam 1 siang ia akan pergi ke area hutan meskipun cuaca pada saat itu sedang hujan. Loh, kok bisa gitu bang? Ini sih kalau saya jelaskan akan memakan banyak waktu kawan. Lain kali dah. Intinya, untuk men-trigger minigame dari Gareth ini harus pada tanggal 3 atau 8 pada saat hujan atau bersalju, pada jam 1 siang hingga 6 malam, dan saat Low berada di penginapan. Memang susah untuk men-trigger game dari Om Kacamata ini. Saya aja baru 2 kali bermain bersamanya. Jarang hujan kawan. Oke, setelah syarat terpenuhi, bicaralah dengan Gareth untuk memulai gamenya. Caranya sudah kita bahas tadi, dan minigame Gareth ini termasuk yang paling mudah di antara kedua karakter lainnya. Heran bah, dia yang terisi tapi triggernya sulit. Oh ya, soal hadiahnya, khusus Gareth, kalian mesti berhasil membuat masakan untuknya sebanyak minimal 9 masakan agar si Low mau memberikan hadiah kepada kalian. Hadiahnya berupa masakan bernama kari sebanyak 1 item. Next, order up milik Hugh. Minigame milik Hugh tersedia di tahun ketiga, chapter blessing, dan seterusnya. Bisa di-trigger tiap hari pada jam... bentar. Minigame milik Hugh ini terbagi dalam 2 fase kawan. Fase pertama saat ia masih remaja dan saat ia sudah dewasa. Nah, sudah pasti jam-jamnya akan berbeda kawan. Hugh di tahun ketiga, untuk men-trigger gamenya cuacanya mesti hujan, mirip si Gareth lah. Tapi bedanya bermain game bersama Hugh bisa dilakukan tiap hari, dan sudah pasti Low berada di penginapan kecuali pada tanggal 3 dan 8. Ya, jadi yang kalian butuhkan hanya cuaca hujan pada jam 12.30 siang hingga 5.30 sore. Sedangkan untuk Hugh dewasa, tepatnya di tahun keempat dan seterusnya, cara men-trigger minigamenya sangat mudah. Tersedia setiap hari dengan cuaca apapun pada jam 10 hingga 10.30 pagi. Waktunya singkat kawan, jadi kalian mesti cepat ke sana. Kecuali hujan, ia agak lama nongkrong di penginapan. Oke, cara mainnya tetap sama. Dan minigame Hugh ini tergolong normal lah. Nggak sulit, tapi nggak segampang si Gareth juga. Untuk mendapatkan hadiah khusus minigame Hugh ini, kawan-kawan mesti berhasil membuat minimal 12 hidangan agar Low memberikan hadiah kepada kalian berupa... ada 2 jenis. Kalau Hugh remaja, hadiahnya berupa masakan bernama stew sebanyak 1 item. Kalau Hugh dewasa, hadiahnya berupa masakan bernama mushroom curry sebanyak 1 item. Terakhir, order up milik Fun. Minigame milik Fun tersedia di tahun keempat, chapter blooming, dan seterusnya. Hanya bisa di-trigger pada tanggal 3 dan 8 saja di setiap musim. Kalian tahulah, Fun hanya ke desa pada tanggal-tanggal itu. Untuk men-triggernya cukup mudah. Kalian hanya perlu ke penginapan pada cuaca apapun dan pada jam 11 malam hingga 12 malam. Sebenarnya sampai jam 1 malam sih. Tapi perlu kawan-kawan ketahui, minigame order up ini hanya bisa dimainkan 1 kali sehari. Maksudnya, jika kalian sudah bermain bersama satu karakter, contohnya Hugh, kalian gak akan bisa bermain lagi bersama Gareth maupun Fun di hari yang sama. Makanya kalau kalian main minigame bersama si Fun lewat jam 12 malam, itu berarti kalian gak akan bisa bermain minigame bersama Hugh di pagi hari nanti. Oke, adapun cara mainnya sama aja. Dan minigame si Fun ini termasuk yang tersulit kawan. Dan untuk mendapatkan hadiah, kalian mesti membuat perut besarnya itu kenyang. Sebanyak minimal 15 masakan. Dan hadiahnya berupa masakan Fiji biryani sebanyak 1 item. Oh ya, saya punya sedikit trik nih kawan, agar kalian bisa memainkan minigame dari si Fun ini pada siang hari.
Caranya pernah kita bahas, yaitu menghadang si Van agar nggak berjualan pada jam itu. Nah, jika kalian lakukan ini, si Van kan ngambek tuh, nggak berjualan dan memutuskan untuk masuk ke penginapan. Nah, kesempatan ini bisa kalian manfaatkan untuk bermain minigame dengannya. Tapi syaratnya cuacanya mesti hujan dan lo mesti berada di dalam penginapan. Kalau gitu ceritanya, mending kalian bermain bersama si Gareth. Kapan lagi akan dapat momen hujan saat tanggal 3 dan 8? Oke, saya kira itu saja pembahasan kita tentang minigame. Mungkin saya kasih sedikit tips nih kawan. Mainkanlah minigame setiap hari bersama Hyuk, kecuali pada tanggal 3 dan 8. Lalu pada tanggal 3 dan 8 itu, kalian bermainlah bersama si Van. Tapi kalau kalian dapat momen hujan, bisa bermain dengan si Gareth, maka lanjutlah. Lanjut bermain bersama si Van pada jam 00 hingga 1 malam. Karena pada jam itu hari sudah berganti kawan. Lumayan bisa melawan mereka sekaligus. Oke, saya rasa itu saja tipsnya dan semoga bisa membantu kalian semua. Oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika ada tambahan, pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Semoga konten ini dapat membantu sekaligus menghibur kawan-kawan semuanya dalam memainkan game ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Sekian dan salam dari Petani Epic.